Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa la kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita membacakan ayat suci Al-Quran, Al-Fatihah, dan yang non-muslim untuk menyesuaikan. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, untuk itu perlu kita terapkan himbauan agar Ananda untuk dapat membaca dari kalian untuk membacakan dan teman-temannya mengikuti. M. Agung Kurniawan. Prinsip dasar YPTK. 12 prinsip YPTK. Kami Sivitas Akademika Universitas Putri Indonesia YPTK Padang selalu Kami Sivitas Akademika Universitas Putra Indonesia YPTK Padang selalu. 1. Menyayangi sesama. 1. 2. Berlaku jujur. 2. 3. Bertanggung jawab. 3. Bertanggung jawab. 4. Menegakkan disiplin. 4. Disiplin. 5. Berlaku adil. 5. Berlaku adil. 6. Berkolaborasi dan bersatu. 6. Berkolaborasi dan bersatu. 7. Meningkatkan kreativitas. 7. Meningkatkan kreativitas. 8. Belajar dan berilmu. 8. Berilmu. 9. Mencegah kemungkaran. 9. Mencegah kemungkaran. 10. Menjaga kedamaian. 10. Menjaga kedamaian. 11. Mensyukuri nikmat. 12. 12. Berlaku sabar. 12. Oke, untuk semuanya, perkenalkan. Nama saya adalah Jumadil Dwi Yusra, SEMM. Kebetulan saya juga sudah menikah. Jadi jangan kalian kira saya itu jomblo. Mempunyai anak 2. Saya tinggal di Pegambiran, di rumah orang tua. Nah, ini identitas saya, bisa kalian baca. Oke, ini kita akan bacakan kotak perkuliahan e-learning. Anda harus tahu, tiap satu semester mata kuliah ini ada sebesar 16 kali pertemuan, berdurasi 16 kali pertemuan, yaitu terdiri dari 4 kali tatap muka atau 6 kali tatap muka kita di kelas, dan 10 kali online. Nah, ada 2 ujian UTS dan UAS di kelas. Kuliah e-learning, Ananda harus mengerjakan tugas. Ingat, tugas dikerjakan dan di-upload. Yang kedua, forum. Forum itu kalau kalian berada di video conference, debat video forum itu di e-learning. Terus kita juga ada PBL. Ada tugas kita ya, tugas ke lapangan. Tugas ke lapangan di digital. Saya mintakan kepada Ananda untuk PBL-nya itu membuat PBL itu ke lapangan. Jangan ngambil studi kasus lagi. Kalau bisa ke lapangan. Nah, untuk berkuliah kita akan lakukan dengan sekarang ini Vicon. Nah, silabus kita dalam pertemuan ini adalah kita yang pertama dalam mata kuliah bisnis kita mempelajari tentang revolusi industri dan perkembangannya. Yang kedua, ada peranan kecerdasan buatan dalam bisnis. Ada IE dalam bisnis. Yang ketiga, tantangan dan peluang bisnis digital di era industri 4.0. Namun sekarang kita sudah mencapai 5.0 ya. Yang keempat ada bisnis digital.
Yang kelima, pemasaran digital. 6, ada berbisnis di era industri 4.0 hingga 5.0. Memunculkan ide dan gagasan bisnis. 8, mencari, menciptakan, dan memanfaatkan peluang usaha. Pertama, di pertemuan 9 kita akan UTS. 10, ada perencanaan usaha. 11, mengembangkan keberlanjutan usaha. 12, menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. 13, mengelola keuangan perusahaan. 14, langkah menjadi pengusaha sukses. 15, ada etika bisnis. 16, kita puas. Nah, referensinya saya menggunakan buku Surya Perdana, Yoga Bisnis Digital, Cara Mudah Bisnis di Era Industri 4.0. Untuk Anda ketahui, apa yang kalian pikirkan tentang bisnis digital saat sekarang ini? Coba silakan. Apa itu ya? Bisnis digital, nama aja bisnis digital, pasti kan sudah mengalaminya, namun kalian tidak tahu. Ayo, apa? Apa yang kalian rasakan tentang bisnis digital? Apa itu bisnis digital? Saya Pak izin jawab Pak. Silakan, Hafiz Alfianda. Bisnis digital itu suatu bentuk kerja yang dilakukan dengan memanfaatkan media sosial atau internet tanpa harus dilakukan langsung dengan konsumen Pak. Contohnya kalau memesan suatu barang atau produk bisa melalui aplikasi di media sosial Pak. Seperti memesan baju bisa melalui Shopee atau Lazada Pak. Oke, Pak, silakan, Diana berlihat. berbisnis melalui perkembangan teknologi, Pak. Zaman sekarang ini semuanya sudah serba canggih, Pak. Belanja di bahkan di luar pulau saja, kita tinggal nunggu depan pintu aja paketnya datang dengan selamat ke rumah, Pak. Tanpa memikirkan biaya yang mahal, karena juga terdapat banyak beberapa potongan harga ataupun diskon yang disediakan di media sosial tempat belanja, Pak. Contohnya apa yang Anda rasakan di saat sekarang ini? Apa contohnya? Belanja online itu sekarang lebih mudah, Pak, daripada langsung ke toko. Memang sih, Pak, ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Silakan, apa? Kalau dari segi kekurangannya, kita nggak bisa lihat, misalnya kita beli baju, Pak, kita nggak bisa lihat bahannya secara langsung. Kita nggak bisa lihat kualitasnya secara langsung. Tapi kalau dilihat dari kelebihannya, mungkin kita bisa dapat harga yang jauh lebih murah, Pak, daripada kita langsung membeli ke tokonya. Dalam perkembangannya revolusi industri, bisnis digital itu adalah EA, Artificial Intelligence. Nah, bisnis yang kalian maksud tadi, yang kalian ceritakan tadi, yang diceritakan oleh Alvis tadi, yang diceritain oleh si Berlian tadi, merupakan perkembangan dari revolusi industri yang dikenal sebagai 4.1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi itu ada peningkatannya. Merupakan era yang telah melahirkan bisnis digital sebagai bisnis yang sedang berkembang di abad ini. Bisnis digital mengalami perkembangan cukup pesat disebabkan adanya perkembangan internet dan teknologi. Untuk mengetahui lebih jauh tentang bisnis digital, maka perlu kita ketahui terlebih dahulu bagaimana perkembangan revolusi industri ini. Sama nih Sobatkom, Nah, revolusi industri disimak 1.0 jadi di abad Anda ke-18. semuanya. Di masa ini, James Watt menemukan mesin uap yang menjadi sumber tenaga. Sebelumnya, semua tenaga sumbernya kalau nggak dari otot, air, ya dari angin. Coba bayangin, Sobatkom ada di masa itu. Bayang dong, gimana ribetnya proses produksi di kala itu. Perubahan pada masa ini, mesin uap untuk produksi barang menjadi penanda munculnya industri 1.0 yang membuat produktivitas meningkat besar. Ekonomi melonjak dan masyarakat jadi bisa memproduksi tanpa butuh lahan yang luas. Karena, tahu nggak Sobatkom, di masa itu yang bisa bikin pabrik ya para bangsawan atau keturunan kerajaan gitu, Sob. Nah, yang kedua nih Sobatkom, revolusi industri 2.0. Revolusi yang dimulai pada tahun 1913 ini ditandai dengan hadirnya tenaga listrik oleh dua orang sekaligus, yakni Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Pada masa ini, muncul sistem lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt. Itu loh, kalau kalian lihat video pabrik-pabrik yang produknya jalan, nah, alatnya itu disebut sebagai conveyor belt karena dibuat seri membuat para pekerja menjadi spesialis.
Contohnya, produksi mobil atau produk lainnya yang berjalan di conveyor belt. Dan pada revolusi industri 2.0 juga berdampak pada kondisi militer pada Perang Dunia Kedua. Bisa dilihat dengan banyaknya produksi ribuan tank, pesawat, dan senjata. Pada era ini juga, manajemen bisnis mengalami perkembangan yang memungkinkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi fasilitas industri. Yang ketiga nih Sobat Kom, industri 3.0 terjadi pada abad ke-20 dan pada masa ini ditandai dengan teknologi analog berubah menjadi digital. Peran manusia di dalam industri pun mulai dikurangi dan digantikan dengan mesin sekitar berteknologi tinggi. Seperti mengirim dokumen, menghitung formula yang rumit, sampai membuat pencatatan keuangan sekarang sudah dilakukan dengan komputer. Dalam dunia manufaktur, revolusi industri 3.0 bisa dibilang merupakan revolusi yang sangat penting loh Sobat Kom, mengingat manufaktur menuntut ketelitian dan kecepatan tertinggi dan sangatlah sulit dilakukan oleh manusia. Sehingga pada masa ini mulai menggunakan metode komputerisasi pada proses produksi. Penggunaan teknologi ini pun menjadi satu solusi yang tepat sehingga produksi jumlah besar bisa dilakukan secara otomatis dengan kecepatan tinggi. Nah, ini nih sob yang dipakai saat ini, yaitu revolusi industri 4.0 yang dicetuskan pada tahun 2000 hingga saat ini. Di Indonesia sudah mulai menggarap revolusi industri 4.0 menjadi tren utama di bidang industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Singkatnya, revolusi industri 4.0 terfokus perkembangan dunia digital, IoT atau Internet of Things, dan tenaga manufaktur dan pertukaran data meliputi sistem fiber, fisik, kognitif komputing, dan lain-lain. Yang menjadikan tren tersebut telah mengubah pola pikir dan kehidupan manusia di berbagai bidang, termasuk dunia kerja, pendidikan, bahkan gaya hidup masyarakat. Terlepas dari peran teknologi bidang industri, manfaatnya juga bisa didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, pengambilan dan pertukaran informasi dapat dengan mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui jaringan internet. Nah, revolusi terakhir ini adalah revolusi 5.0, Super Smart Society. Diperkenalkan pemerintah Jepang pada tahun 2017 nih guys. Society 5.0 sendiri menjadi sebuah solusi yang berpusat pada manusia atau istilahnya human centered dan berbasis teknologi atau teknologi based. Lalu apa sih perbedaan revolusi industri 5.0 dengan 4.0? Nih, info jelasin. Revolusi industri 4.0 menekankan pada bagaimana pekerjaan dilakukan secara otomatis. Sedangkan Society 5.0 menekankan pada bagaimana mengoptimalkan tanggung jawab jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Pada industri 4.0 menyoroti efektivitas penggunaan mesin otomatis. Sedangkan Society 5.0 menyoroti efektivitas mengoptimalkan pengetahuan orang atau masyarakat dengan bantuan mesin cerdas. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, pada dasarnya tujuan industri 4.0 dan Society 5.0 adalah untuk mempermudah aktivitas manusia dan tentu agar segala sesuatunya menjadi lebih efektif juga efisien. Anda semuanya, itulah ulasan video tentang pengenalan dari revolusi industri. Jadi kalian tahu bahwa yang kalian ceritakan tadi itu adalah revolusi industri. Sekarang saya mau tanya, yang diceritakan oleh Alfi sama Berlian tadi itu di pada revolusi industri poin berapa? Silakan, ayo. 4, Pak. Apa itu revolusi industri 1.0? Nah, itu pertama terjadi di abad ke-18, sangat lama kan abad ke-18. Jadi semua kegiatan dari proses revolusi industri itu dilakukan oleh tenaga manusianya. Apa itu pengertian dari revolusi industri? Silakan, siapa yang bisa menjelaskan tentang revolusi industri? Tadi sudah ada juga di videonya, makanya simak videonya. Izin jawab Pak. Silakan, Alvis. Revolusi industri itu beberapa bentuk perubahan dari zaman ke zaman, di mana setiap zaman tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan, dan di mana di masa yang akan datang atau masa yang akan depan kemungkinan industri tidak lagi
terdapat ikut campur tangan manusia, Pak. Coba kamu jelaskan apa itu revolusi industri 1.0 pertama. Revolusi industri 1.0 yaitu di mana bentuk industri mutlak dilakukan oleh tenaga kerja manusia seperti membuat alat perang itu menggunakan tenaga dari manusia itu sendiri, Pak. Jadi pada hakikatnya adalah revolusi itu adalah proses transformasi total dari kehidupan tradisional dan bersama teknologi. Sedangkan dari 1.0 sendiri fokus kepada tenaga kerja manusia yang dijelaskan oleh video tadi, yaitu kita menggunakan mesin uap dengan yang menggantikan fungsi manusia. Jadi intinya kalian harus tahu dulu bahwa teknologi itu adalah revolusi industri. Ingat ya, dalam bisnis digital kita harus kenal dulu yang namanya revolusi industri. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan 5.0. Cara membedakannya bagaimana? Cara membedakannya adalah, apa itu revolusi industri? Revolusi industri itu adalah perkembangan sosial dan budaya dari zaman dahulu sampai saat sekarang ini. Nah, di revolusi industri itu merubah gaya sosial manusia yang dari biasa menjadi lebih biasa, menjadi lebih lagi dan menjadi lebih lagi. Nah, di 1.0 kalian harus tahu perkembangannya. Perkembangannya bagaimana? Perkembangan pertama kali itu ditemukan di abad 18, yaitu ditemukanlah mesin uap, muncul banyak pertemuan teknologi untuk menggantikan fungsi manusia seperti penemu lokomotif dan sebagainya. Jadi untuk kereta api jalan dulu dilakukan oleh manusia dulu, itu pekerja. Yang kedua ada 2.0. 2.0 ini, apa yang ditemukan di 2.0? Ya, itu mesin, seperti kendaraan motor. Nah, jadi motor itu ditemukan dari era revolusi industri 2.0. Adanya motor, adanya pesawat, telepon, dan sebagainya. Yang ketiga ada 3.0. 3.0 ini apa? 3.0 ini adalah perubahan sosial budaya dari menggunakan tenaga mesin menjadi otomatisasi. Ini di abad ke-20 ya. Sedangkan untuk 4.0 itu adalah otomatisasi digitalisasi. Yaitu seperti yang kalian gunakan, ada Shopee. Jadi pekerjaan sosial manusia itu berubah lagi tuh. Berubah lagi, cara berbelanja berubah. Biasanya belanja ke pasar besar, sekarang belanjanya melalui Shopee, melalui genggaman saja, itu ada handphone. Jadi berdasarkan forum internasional tahunan yang berteman dari Mastering the Fourth Industrial Revolution, revolusi industri akan menyebabkan disrupsi dan gangguan yang tidak hanya di bidang bisnis, tetapi juga pada pasar tenaga kerja dikarenakan tergantikan oleh fungsi robot kerja buatan, sehingga menuntut setiap orang untuk terus mengembangkan keterampilan yang bermanfaat dan mumpuni untuk masa depan. Untuk menghadapi revolusi industri 4.0 tentu diperlukan dan dipersiapkan berbagai langkah dan keterampilan yang kita miliki. Pada 2.0 itu sekitar tahun 1470 telah ditemukan tenaga listrik seperti penemunya Nikola Tesla, Pak. Ya, terus? Sehingga telah ada seperti pesawat terbang atau alat-alat yang lainnya, Pak. Izin menjawab, Pak. Silakan Desmayona. Revolusi industri 3.0 yaitu di era ini dunia industri semakin lebih efisien dengan adanya otomatisasi di berbagai hal. Era ini melahirkan teknologi seperti komputer, internet, perangkat lunak, dan lain sebagainya, Pak. Izin menambahkan, Pak. Silakan. Dampak positif dari adanya revolusi industri itu sendiri, misalkan penggunaan teknologi digital, terus terciptanya kecerdasan buatan, serta transformasi besar dalam cara manusia berinteraksi. Kalau dari dampak negatifnya sendiri, untuk lingkungan misalnya, itu tuh dari revolusi penggunaan mesin misalnya, Pak. Itu tuh adanya dapat menghasilkan polusi udara, limbah,
dalam jumlah besar gitu Pak. Jadi berdampak ke lingkungan langsung. Ya, itu kalau kamu bercerita dari era revolusi industri sampai ke situ, itu kamu masuk ke kategori revolusi industri 2.0. Nah, terus bagaimana dampak revolusi industri, baik yang positif maupun negatif di era 4.0? Jadi kamu ceritakan tadi itu sampai 2.0. Dampak kepada lingkungan. Emangnya di internet kayak ada limbahnya, tidak? Ya, silakan. Pak izin menambahkan Pak, Silakan Anissa. dampak positifnya itu proses produksi semakin optimal didukung dengan kemajuannya teknologi. Tapi di samping itu jumlah pengangguran juga dapat bertambah Pak karena digantikan oleh teknologi dan mesin Pak. Dampak positifnya melahirkan berbagai kemudahan. Manusia baik dalam melakukan pekerjaan maupun cara berhubungan satu sama lainnya. Dulu perkuliahan zaman saya perkuliahan, saya tidak pernah merasakan adanya Zoom. Tidak pernah merasakan adanya Zoom atau daring seperti ini. Karena memang tidak ada. Memang tidak ada itu diciptakan. Tidak ada itu diciptakan. Handphone pun di zaman saya itu hanya handphone, bukan Android. Saya juga tidak pernah merasakan di saya sekolah, waktu saya SMP, SMA, saya tidak pernah merasakan handphone. Karena saya tidak pakai handphone. Terus, saya juga menggunakan internet. Pergilah ke warnet. Itu di 3.0. Saya merasakan itu, 3.0. Namun kapasitas internetnya juga tidak sehebat saat sekarang ini. Memberikan kemudahan. Ada memberikan kemudahan. Nah, kalian adalah manusia yang berada di semua level itu. Kalian tidak merasakan level 1.0. Kalian tidak merasakan level 2.0. Berada di situ. Kalian hanya bisa menggunakan rasanya bagaimana 2.0, rasanya menggunakan 3.0, rasanya menggunakan 4.0. Malah dengan semakin tinggi, yang 2, 3 tidak Anda pakai lagi. Anda memakai 4.0. Contohnya apa? Handphone. Dari handphone, Anda sudah bisa menggenggam dunia. Kenapa Anda bisa menggenggam dunia? Mau kuliah dengan saya, Anda hanya menggunakan handphone dan Anda ketemu dengan saya melalui Zoom. Hebat. Perkuliahan online. Itu zaman saya tidak ada perkuliahan online. Yang adanya tetap offline. Nah, Anda tetap bisa kuliah dimanapun. Memberikan kemudahan kan? Memberikan kemudahan kan? Online ini juga memberikan kemudahan. Kenapa? Karena hanya kalian bisa memakai jilbab, pakai baju yang sopan, walaupun kalian di bawahnya pakai celana pendek. Kalian juga bisa di rumah. Tetap bisa perkuliah seperti itu kan? Mana ada di zaman saya seperti itu. Nah, begitulah era kecanggihan, memberikan kemudahan. Artinya apa? Semakin tinggi revolusi ini, Anda harusnya semakin cerdas. Anda semakin intelektual, Anda semakin kritis. Itu seharusnya. Namun, apa kelemahannya, dampak negatifnya dari revolusi industri ini, menjadikan manusia itu pemalas. Pemalas. Sangat pemalas. Begitu juga handphone. Saya contohkan kalau ada handphone. Handphone sekarang itu sangat canggih, apalagi dengan iPhone. Wah, luar biasa kameranya. Dari yang penuh jerawat jadi nggak jerawat itu. Tapi handphone itu, iPhone yang mahal itu, kalau Anda jatuhkan dari ketinggian 2 meter atau 1 meter, handphonenya pecah dan rusak. Analoginya begini. Analoginya bahwa kualitas barang dulu tidak secanggih kualitas barang sekarang. Kualitas kecanggihannya, teknologinya tidak secanggih. Handphone dulu tidak secanggih teknologinya dengan handphone sekarang. Tapi handphone dulu mempunyai kualitas yang lebih tahan daripada handphone sekarang. Dengan
kualitas handphone yang biasa saja, maka manusianya berusaha mencari referensi, manusianya berusaha untuk mempelajari, karena dia tidak mempunyai atribut untuk mencari hal itu. Sehingga dia tahu, membaca buku dia, untuk mencari referensi baca buku. Atau di Padang Teater dulu dibaca buku juga, itu ada buku-buku di Pasar Loak. Namun sekarang di era 4.0, kalian bisa baca buku apapun, apapun, referensi dunia apapun, yaitu melalui sebuah handphone yang canggih dengan teknologi berbasis 4.0, yaitu handphone Android. Harusnya Anda semuanya, motivasinya adalah Anda semuanya bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Seharusnya bagaimana? Nilainya juga bagus. Karena kalian menggenggam semua itu. Kadang dari kalian itu adalah tidak sadar bahwa kalian itu berada di era yang sangat bermanfaat, yaitu era digitalisasi. Namun era digitalisasi itu banyak dari kalian hanya menjadikan era malas-malasan. Era malas-malasan. Saya sadarkan Anda, saya mengarahkan Anda sebagai critical thinking. Malas-malasan. Kalau orang yang tidak malas-malasan dengan menggunakan teknologi tadi, dia akan cari referensi terus, cari referensi. Karena dari tangannya kayak gini. Saya mau tanya, karena sudah semester 5 ini, berapa Anda punya buku di rumah selama Anda kuliah? Saya yakin buku yang Anda punya tidak lebih dari 10 atau 5 atau malah 0 tidak ada. Sekarang saya tanya, Rian Simar Mata, berapa Anda punya buku di rumah selama Anda kuliah? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Anggi Saputra, berapa Anda punya buku di rumah? Dari Anda kuliah sampai sekarang? Buku tulis, Pak. Ya, buku bacaan seperti misalnya kayak manajemen strategi, pengantar manajemen, ada sebagainya. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau buku Nah, tidak ada karena Anda diberikan bahan ajar dari dosennya. Dan selain bahan ajar, Anda juga bisa menggenggamnya melalui handphone. Banyak di internet tuh ada book chapter, malah ada buku yang di PDF-kan ada di internet, ada di Google. Kalau Anda tanyakan pada saya, berapa buku saya? 1 lemari. Karena apa? Karena untuk mencari referensi itu, pengetahuan itu saya kurang. Saya tidak berada di zaman teknologi itu. Sehingga saya membeli buku, walaupun buku bekas. Bukan buku baru, karena nggak mungkin beli buku baru, sangat mahal zaman itu. Ada buku bekas, saya beli. Kalau tidak, ada buku teman, saya fotokopi. Nah, begitu saya kuliah dulu, ada buku teman saya, ada bagian-bagian tertentunya, pinjam saya fotokopi. Nah, sekarang di handphone itu semuanya ada buku. Mau gini, saya mau nanya tentang revolusi industri 4.0 sampai dampaknya. Kalian kata Google keluar tuh, nah keluar semuanya itu. Namun kenapa yang menjawab tentang revolusi industri 1.0 sampai 4.0, kenapa Alvis, Berlian, dan yang lain? Kenapa tidak semuanya, Pak saya. Itu baru mahasiswa yang punya. Itu yang mahasiswa yang critical thinking. Itu mahasiswa yang saya sukai. Anda punya peralatan tempur di era 4.0. Jadi sebenarnya, nah, dampak negatifnya adalah dari era revolusi industri ini, itu salah satunya tadi. Menghilangkan lapangan pekerjaan, memiskinkan rakyat Indonesia. Kenapa saya bilang memiskinkan rakyat Indonesia? Kalau masyarakatnya tidak bisa mensosialisasi, tidak bisa berbaur dengan era digital saat sekarang ini, dia mati bisnisnya. Contohnya, dulu Ramayana Kota Padang itu sangat ramai, luar biasa ramainya. Malah kalau parkiran di bawah itu susah parkir, sampai di luar. Ramayana itu lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, semuanya terisi rukonya, itu semua terisi toko-tokonya. Sekarang coba Anda pergi ke Ramayana sesekali.
Anda hitung berapa toko yang tutup di sana. Banyak tutup, tinggal sepi. Artinya apa? Artinya masyarakat tidak berbelanja lagi ke pasaraya, tidak berbelanja lagi ke Ramayana, tidak belanja lagi ke Hypermart. Dia belanja melalui teknologi, yaitu digitalisasi, melalui Shopee, melalui Lazada, melalui dan sebagainya. Dari saya punya pendapat, dampak negatif sangat buruk juga. Kalau tidak semua masyarakat mampu masuk ke era digital. Namun saat sekarang ini, dengan ada teknologi, positifnya adalah semua pelaku bisa menjadi pembisnis. Contohnya, Anda bukan pemodal bisnis yang besar seperti distributor. Anda tidak punya produk, namun Anda bisa menjualkan produk orang, malah endorse kalian. That's point, logiknya seperti itu. Banyak itu. Sibuk TikTok. Di forum saya, di kelas saya, Anda tidak mampu berdebat. Saya suka debat, walaupun salah saya senang itu. Walaupun salah, walaupun bahasa Indonesia ada yang baik, ada yang buruk, tidak masalah. Yang penting tanyakan. Namun di live, saya teliti, saya cari orang itu, saya teliti bagaimana perilaku dari mahasiswa saya. Jadi era digital juga bisa salah satu pembodohan juga. Tergantung dari kitanya bagaimana kita bisa memanfaatkannya itu menjadi lebih baik. Jadi, revolusi industri itu adalah memberikan kemudahan kepada setiap sosial medianya, setiap manusianya, memberikan sosial dan kebudayaannya.